Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika kita bandingkan dengan rumah misalnya, di dalam rumah ini misalnya ada lampu misalnya. Lampu ini menerangi seluruh ada yang di dalam seluruh yang ada di dalam rumah. Ada lemari, meja, kasur segala macam. Nah, ketika misbah atau lampu ini dinyalakan, maka kita melihat al-mawjudat, benda-benda yang ada di dalam rumah ini. Ketika lampu itu dimatikan, maka kita tidak melihat. Bukan kita tidak melihat sebenarnya, tetapi benda-benda itu tidak ada. Memang tidak ada, tidak tersisa, enggak ada. Nah, jadi jika Anda berkata misalnya tidak melihat, ada tetapi tidak melihatnya, benda-benda itu ada tapi tidak Anda lihat, berarti itu adalah hulul. Jadi ketika Anda berkata benda itu ada tapi Anda tidak melihatnya, itu hulul. Jika Anda berkata tidak ada, memang benar, memang itu tidak ada. Lalu apa yang memperbolehkan untuk mengadakan semesta itu? Tentu setelah Allah. Maksudnya apa? Dari sisi kausalitas, sebab akibat apa? Maka yang menyebabkan itu adalah nuraniyatul misbah, cahaya misbah itu. Makanya seorang murid ketika berkata bahwa semesta itu berada di dalam misbah, dia melakukan kesalahan, dia salah. Karena memang Allah ini menciptakan semesta dari qabdah nuraniyah, bukan di dalam qabdah nuraniyah itu. Bukan di dalam cahaya, tetapi menciptakan dari cahaya itu, berasal dari cahaya. Kalau dikatakan misalnya Allah menciptakan semesta itu di dalam cahaya, misalnya ini, maka boleh Anda mengatakan bahwa semesta itu berada di dalam cahaya Allah. Tapi kan tidak demikian. Allah tidak menciptakan semesta itu di dalam cahaya, tetapi berasal dari cahaya. Jadi semesta itu disinari oleh nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya Nabi, dari nur Muhammad. Oleh karena itu Nabi bersabda yang kepada Sayyidina Jabir itu, awwalu ma khalaqallah nurun Nabi ya Jabir. Awal makhluk Allah adalah cahayamu, cahaya Nabimu, hai Jabir. Ini adalah awal. Inilah al-kawkab ad-durri. Jadi dengan sinar dari cahaya itu, maka sinar itu menyinari semesta. Hakikatnya adalah cahaya. Selanjutnya kita akan mempermudah hal ini dengan kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika tajalla rabbu lil jabal, ketika Rabb itu bertajalli kepada gunung. Pada bagian selanjutnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.